Gimana kabarnya hari ini Pak Ket? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, sebelumnya Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas ketersediaan waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Baik, jadi langsung saja nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Dari selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami, yaitu kasus dilema etika? Manakah kira-kira kasus tersebut merupakan dilema etika atau kasus bijukan moral? Baik, terima kasih. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kasus tersebut, jika melihat dua hal, jika berlawanan atau kebenaran lawan kesalahan, maka itu bisa dikatakan kasus rujukan moral. Tetapi jika kedua-duanya benar, maka itu bisa disebut dilema etika. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan maupun mufakat dengan seluruh dewan guru. Baik. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan dari selama ini? Untuk langkah dan prosedurnya, kita mencari permasalahannya. Apa permasalahannya itu? Jika permasalahannya itu bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka itu lebih tepat. Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja dari selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Untuk itu mungkin lebih dominan untuk mengkomunikasikan dengan baik dengan permasalahan yang ada. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kepada Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, tantangan yang saya hadapi menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, yang pertama, jika tidak adanya keterbukaan dari pihak yang bermasalah, itu akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Kemudian sudah kita selesaikan, akan tetapi ada feedbacknya atau umpan baliknya, terkadang hasil keputusan kita ada penolakan seperti itu dari pihak yang bermasalah. Maka kita merujuk ke hasil keputusan bersama dengan seluruh dewan guru. Maka permasalahan tersebut sudah kita sepakati bersama, maka hasil keputusan harus juga kita ikuti bersama seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak bisa menyelesaikan langsung di tempat? Dan kira-kira Bapak memiliki bentuk prosedur yang seperti apa yang akan Bapak jalankan? Oke, untuk waktu mungkin tidak ada, Bu ya. Tetapi prosedur yang biasa kita lakukan, yang pertama mencari informasi permasalahan tersebut. Yang kedua, mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, merefleksikan atau memposisikan diri seandainya posisi saya ada di posisi mereka, mungkin seperti itu. Iya, baik Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Itu sudah pasti ada, Bu.
Yang pertama adanya komite sekolah, kemudian wakil kepala sekolah serta dewan guru pulang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Akan tetapi jika tidak bisa diselesaikan di sekolah, maka selaku kepala sekolah harus mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan di Pak Densi untuk mencari solusi atau jalan keluar. Mungkin bisa Iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil dalam mengambil keputusan dilema etika ini, yang pertama harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak, kemudian membangun rasa empati kepada orang yang bekerjasama dengan kita. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ket? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Nah, yang bisa kami bantu Bu? Ada Pak, jadi sesuai dengan hasil komunikasi kelas seminar terkait jadwal wawancara kita pada hari ini, insya Allah itu yang akan kita laksanakan. Boleh. Gimana Pak, langsung saja ya kita ke pertanyaannya. Ya, Baik Bapak, sebagai pertanyaan yang pertama, kira-kira dari selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ya untuk mengidentifikasinya, kami melihat dari sudut pandang moral dan hukum apabila masalah tersebut melanggar hukum. Sudah tentu benar lawan salah maka itu kasus rujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, Ya. masalah tersebut bisa dikatakan kasus dilema etika. Demikian. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Iya. Dan kepentingan tersebut menguntungkan banyak orang yang tidak ada pihak yang dirugikan. Iya, bagus sekali ya Pak. Selanjutnya nih, kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan dari selama ini? Ya, yang biasa yang kami lakukan di sekolah ini yang biasanya ya, Iya. mungkin ada juga kalau di sekolah-sekolah yang lain selain tekniknya kan Iya, namanya benar. jalan beda buku, beda ikannya. Iya, benar. Nah, yang pertama kami menentukan penyebab permasalahan. Iya. Apa permasalahannya yang terjadi, kan begitu. Iya, benar. Lalu yang kedua melihat siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Benar. Nah, yang ketiga kita menanyakan kepada orang-orang terdekat apa sebab yang terjadi, kenapa demikian si anak ataupun warga sekolah itu ada timbul kasus seperti yang terjadi seperti itu. Jadi ya seperti itulah yang bisa kita jawab ya. Iya. Kalau untuk bagus. selebihnya nanti mungkin bisa dikembangkan lagi dengan yang lain. Iya, benar. Jawabannya sangat bagus ya Pak. Jadi selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama kita analisis itu permasalahannya apa, Iya. seperti itu. Lalu menentukan solusi. Benar. Nah, kita cari solusinya apa yang lebih baik kepada si anak ataupun untuk sekolah itu sendiri, untuk sekolah kita. Lalu mengedepankan kepentingan yang jelasnya kepentingan umum. Itu ya. Iya Pak. Selanjutnya nih Pak, Ya. kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kepada Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, yang menjadi tantangan di sini
salah satunya ya, Iya. mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Iya. Dalam mengambil keputusan harus memikirkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu di antara satu permasalahan tersebut. Iya. Baik. Nah, hanya itu saja dulu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Dan jika memang seperti itu, kira-kira prosedur penyelesaiannya seperti apa yang Bapak jalankan dari selama ini? Ya, kalau permasalahan seperti itu kita menyusun jadwalnya dulu. Kita lihat dulu apa permasalahannya. Baik. Lalu kalau memang sifatnya permasalahannya berkesinambungan atau berat, kita telusuri dulu seperti menentukan penyebab permasalahan, Iya. ya, melihat siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat kita, terutama guru, warga di sekolah, warga sekitar. Dan selanjutnya membuat beberapa solusi keputusan. Apa solusi yang harus kita buat yang tidak merugikan sesama dan bersifat membangun sesuai dengan aturan hukum di negara kita. Iya. Baik. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang dari selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu ada dalam pengambilan keputusan. Saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi bisa sangat membantu dalam mencari alternatif dan solusi apa yang kita kerjakan hal tersebut. Nah, demikian saja dulu atau yang sekolah ini ya. Iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, salah satunya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan kepentingan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik untuk kita. Baik Pak, demikianlah pertanyaan yang saya ajukan dalam kegiatan wawancara kita pada hari ini. Di sini saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dan jawaban yang sudah Bapak berikan kepada saya. Banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.